Pernah nggak lu ngebayangin bahwa seorang bapak-bapak pensiunan cleaning service kayak gini bakalan punya halaman Wikipedia kayak begini? Iya, lu nggak salah baca. Ronald James Reid, filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin. Di sisi lain, ada seorang bisnismen super sukses namanya Richard Fuscon. Lulusan Harvard, pensiun dini, dan jadi filantropi di umur 40-an. Tapi pada suatu masa, kesalahan finansial yang fatal bikin dia jadi bangkrut. Kira-kira apa ya yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari kedua orang ini? Sini, gua ceritain. Chapter 1. Cerita Ronald dan Richard. Tahun 2014, Ronald Reid meninggal dunia waktu umurnya 92 tahun. Seumur hidupnya, orang-orang kenal Ronald sebagai bapak-bapak yang biasa aja. Beliau sempat kerja jadi cleaning service di sebuah department store di Amerika Serikat selama belasan tahun. Kerja jadi petugas pom bensin selama 25 tahun. Tinggal di rumah dengan 2 kamar yang sederhana. Normal aja gitu, kayak orang Amerika kelas pekerja pada umumnya. Tapi ternyata beliau bisa ninggalin harta kekayaan sebesar 8 juta US dollar Amerika di rekeningnya, yang setara dengan 120 miliar rupiah. Untuk sekedar informasi aja nih, Pak Ronald bukan pewaris kekayaan old money, nggak pernah menang lotre, apalagi usaha ternak tuyul. Pak Ronald cuma rajin nyisihin gajinya yang nggak seberapa itu demi bisa nabung saham blue chip. Sedikit demi sedikit selama puluhan tahun, ketekunan Pak Ronald lama-lama menghasilkan 8 juta dolar. Setelah beliau meninggal, 2 juta dolar diwariskan ke anak-anak sambungnya, terus 6 juta dolar sisanya disumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan tempat beliau tinggal. Nah, lain lagi dengan cerita satu ini. Beberapa bulan sebelum Ronald Reid meninggal, nama Richard Fuscon menghiasi berita di Amerika Serikat. Richard Fuscon adalah banker yang super sukses. Kuliah di Harvard, punya gelar MBA, karirnya di dunia finance atau keuangan juga mantep banget. Bahkan di umur 40-an, Richard udah bisa pensiun dini. Jadi filantropi, terus masuk daftar 40 under 40 di salah satu majalah bisnis besar di Amerika Serikat pada masanya. Pokoknya latar belakang Richard dan Ronald ini ibarat langit dan bumi banget lah. Tapi semua kekayaan dan kesuksesannya itu mulai berantakan waktu si Richard ngajuin pinjaman yang gede banget buat renovasi rumahnya di Connecticut sekitar pertengahan tahun 2000-an. Bayangin, rumahnya ini luasnya sekitar 1.600 meter persegi, isinya ada 11 kamar mandi, 2 buah lift, 2 kolam renang, 7 garasi, dan biaya untuk maintenance-nya aja itu sekitar 90.000 US dollar per bulan. Kalau dirupiahin pakai kurs saat itu mungkin nilainya sekitar 900 juta rupiah. Iya, hampir 1 miliar per bulan hanya untuk biaya perawatan rumahnya aja. Kemudian, lo inget kan apa yang terjadi di tahun 2008? Krisis keuangan yang cukup parah melanda Amerika Serikat dan efeknya masif sekali. Ternyata si Richard juga kena dampaknya. Utang yang tinggi ditambah aset yang nggak liquid membuat Richard harus menyatakan bangkrut. Richard belak-belakan bilang ke pengadilan di tahun 2008 kalau dia udah nggak punya pemasukan lagi. Dan merelakan salah satu rumah mewahnya di Palm Beach untuk disita. Kemudian tahun 2014, beberapa bulan sebelum meninggalnya Ronald Reid, gantian deh mansion yang hampir segede lapangan bola punya Richard yang ada di Connecticut itu ikutan disita.
Ronald Read dan Richard Fuscon bukanlah karakter bohong-bohongan. Mereka beneran ada. Dan mungkin dalam skala yang berbeda, kita juga bisa lihat orang-orang kayak Ronald ataupun Richard di sekitar kita. Gua sendiri punya pengalaman ngobrol sama Pak Sofyan yang menurut gua agak mirip dengan kisahnya Ronald Read. Pak Sofyan ini adalah pedagang jajanan SD, bahkan lapaknya pun terbilang sederhana, tapi jangan salah, portofolio saham beliau nilainya udah belasan juta rupiah. Dari cerita Ronald Read, Richard Fuscon, bahkan Pak Sofyan, gue jadi inget salah satu quote yang ada di buku Psychology of Money dari Morgan Housel. Doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Kurang lebih artinya, keberhasilan kita dalam mengatur uang itu nggak cuma ditentuin sama segimana pintarnya kita, tapi lebih kepada perilaku kita sendiri. Chapter 2, Psychology of Money. Jadi gini, sebagai orang-orang yang udah melek soal investasi saham, gua yakin elu sama halnya seperti gua juga udah mempelajari banyak teori soal uang, ekonomi, investasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tapi saat harus mengambil keputusan soal uang, ternyata ilmu dan teori yang kita pelajari itu enggak 100% kita pakai. Tanpa disadari, ada faktor emosional dan faktor-faktor lainnya yang secara psikologi ngebentuk gimana perilaku kita terhadap uang. Pernah denger nggak yang namanya behavioral finance? Ini tuh ilmu yang ngejelasin kenapa orang sering bikin keputusan keuangan yang nggak logis, gara-gara pengaruh emosi dan bias pikiran. Dalam beberapa penelitian behavioral finance, ternyata keputusan finansial yang diambil oleh seorang investor cukup banyak tergantung sama kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Saat kondisi kesehatan seseorang menurun, biasanya mentalnya juga bakalan kena. Terus berpengaruh deh sama proses pengambilan keputusan dan cara berpikir secara rasional sama masalah yang ada di depan mata, termasuk situasi keuangan yang mereka hadapi. Mungkin ini juga yang bikin orang-orang yang udah sakit keras tapi harus bikin surat wasiat, kadang isinya itu suka aneh-aneh. Bahkan gak cuma itu, setiap orang punya latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, usia, pekerjaan, pengalaman, dan nilai hidup yang berbeda. Yang pastinya ini bakal ngaruh ke pandangan dan cara memperlakukan uang yang bakal berbeda-beda juga buat setiap orang. Coba kita balik lagi ke cerita Ronald dan Richard tadi. Pak Ronald dengan latar belakang yang tidak seberuntung Richard, ditambah lagi udah pernah mengalami kerasnya hidup di zaman Perang Dunia Kedua, kayaknya punya perilaku terhadap uang yang cenderung lebih hati-hati. Ronald tahu banget sulit dan beratnya nyari uang. Ngumpulinnya pun nggak gampang. Makanya dia nggak mau sembarangan ngabisin uang itu buat hal-hal yang menurutnya nggak perlu. Kalau bahasa kita sekarang, Ronald itu hidupnya frugal living lah. Rumahnya biasa aja, dia juga pakai bajunya yang itu-itu aja, dan nggak branded pastinya. Bahkan jaketnya yang rusak aja masih diakalin pakai peniti. Karena menurutnya selama masih bisa diperbaiki, ya ngapain beli. Dengan aset yang dia punya, Ronald bisa aja beli mobil sport keluaran terbaru. Tapi dia memilih untuk kemana-mana masih naik Toyota Yaris second keluaran 2007. Read juga kebanyakan nongkrong di perpus, belajar soal keuangan dan investasi dari buku-buku di perpus. Terus dia memantau pasar lewat majalah The Wall Street Journal. Ronald juga teliti banget dalam memilih portofolio. Dia nggak akan menaruh sahamnya di industri yang tidak dia pahami. Strateginya Ronald cukup menarik. Dia nyari perusahaan besar yang ngasih dividen gede. Terus dari dividen yang didapat, dia kemudian beliin lagi saham lainnya.
Begitu aja terus sampai Ronald punya 95 portofolio dengan berbagai industri yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah kesehatan, telekomunikasi, bank, dan transportasi. Ronald seolah-olah melihat uang ini sebagai sumber daya yang terbatas. Makanya dia nggak mau gegabah dan menghamburkan uang dengan sembarangan. Perilaku ini jelas berbeda kalau kita bandingin sama si Richard. Dengan latar belakang yang juga udah beda banget ya sama Ronald, Richard yang udah dianugerahi dengan kesuksesan dan kelapangan finansial sedari muda cenderung merasa kalau uang itu bukanlah sumber daya yang terbatas dan akan selalu ada yang menghampirinya. Richard juga berani ngambil keputusan untuk ngabisin hampir 1 miliar rupiah sebulan hanya untuk merawat satu rumah di mana dia udah punya properti lain juga yang nggak murah. Sayangnya dia salah perhitungan. Dan keputusan finansial yang diambilnya pun pada akhirnya bikin dia bangkrut. Dalam versi sederhananya, mungkin lo menemukan bibit-bibit Richard ini pada orang-orang yang flexing barang-barang mewah. Kalau emang beneran mampu sih, ya udah, terserah. Masalahnya, nggak sedikit juga orang-orang yang maksain diri untuk beli sesuatu biar kelihatan keren karena merasa mereka mampu. Padahal ternyata tidak semampu itu. Chapter 3. Kenali cukupmu. Dari cerita di atas, mungkin lu udah cukup paham bahwa selain pertimbangan yang rasional, emosi seseorang juga turut berperan dalam keputusan investasi. Emosi bisa jadi motivasi kita untuk nabung. Rasa sayang kita sama keluarga dan orang-orang terdekat, kebutuhan untuk merasa aman secara finansial, dan cita-cita di masa depan yang pengen kita capai, yang mana butuh uang untuk mencapainya, bisa jadi bensin penyemangat kita untuk rajin nabung dan investasi saham. Tapi, emosi yang enggak dikelola dengan baik justru bisa bikin kita rugi dan gegabah dalam mengambil keputusan finansial. Nah, biar emosi sama logika bisa sinkron, ada 3 hal yang bisa kita coba lakukan. Pertama, pakai cooling off period sebelum ambil keputusan. Kalau lagi tergoda buat beli atau jual saham karena panik atau euforia, tahan dulu, minimal 24 jam. Biasanya setelah emosi reda, pikiran jadi lebih jernih dan keputusan pun jadi lebih rasional. Kedua, set target atau batasan versi elu. Sebelum investasi, elu harus set waktu atau target sendiri yang sesuai sama kebutuhan dan tujuan elu. Kapan mau jual, kapan mau beli, berapa persen risiko yang bisa lo tanggung. Jadi lo nggak akan gampang terdorong emosi pas market lagi naik atau turun. Ketiga, ingat tujuan bukan perasaan sesaat. Selalu balikin lagi ke tujuan awal investasi. Mau dana pensiun kah? Mau beli rumah kah? Fokus ke tujuan bikin lu nggak gampang goyah hanya karena hari ini portofolio merah atau FOMO gara-gara tren baru. Terakhir, gue mau mengutip kalimat menarik yang lain dari bukunya Morgan Housel. To make money they didn't have and didn't need, they risked what they did have and did need. Artinya, demi mengejar uang yang sebenarnya nggak mereka punya dan nggak mereka butuhin, mereka malah nekat mengorbankan apa yang udah mereka punya dan apa yang mereka butuhkan. Saat udah mutusin buat masuk ke dunia investasi saham, kita harus ingat kalau otak dan hati kita harus sinkron. Jangan sampai kita nggak pandai mengelola emosi, terus akhirnya malah kehilangan segala hal yang udah kita punya. Makanya itulah pentingnya kita tahu di mana titik cukup buat kita. Ini akan nyambung sama tujuan kita investasi itu untuk apa. Titik cukup gua, elu, dan orang lain pasti beda-beda. Tapi ini kita bahas kapan-kapan lagi deh. Buat sekarang cukup segini dulu.
Semoga kisah di atas ada manfaatnya dalam perjalanan lo berinvestasi saham di pasar modal Indonesia. Buat lo yang mau mulai investasi saham karena mungkin terinspirasi sama kisahnya Ronald Read barusan, untungnya saat ini di Indonesia ada banyak platform yang bisa mendukung lo mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Aplikasi beli saham saat ini ada banyak, namun yang mudah untuk dipakai nggak sebanyak itu. Baru-baru ini, Ajaib Sekuritas ngeluarin fitur Ajaib Lite dan Ajaib Pro. Tentu yang Pro, seperti namanya ya, ini lebih dikhususkan kepada yang mau akses fitur lebih lengkap dan lebih canggih, sehingga ini cocok buat kalian yang memang udah lama ada di pasar modal. Nah, buat elu dan gua, mungkin Ajaib versi Lite akan lebih cocok. Tampilannya friendly, nggak banyak chart sana-sini, cocok banget buat yang baru mau nabung saham dan nggak mau kerepotan ngeliat chart. Tinggal diklik aja saham yang dimau, lalu tekan tombol beli, set jumlah lot yang dimau, kemudian tinggal klik beli lagi. Udah deh. Jadi buat lo yang belum daftarin diri, silahkan pakai kode gua saham dari nol biar dapat bonus tambahan setelah lo berinvestasi pertama kali. Lo juga nggak perlu khawatir karena Ajaib Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sekian aja dari gua, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.